Mini tiba di rumah saat hari sudah hampir tengah malam. Walaupun dirinya masih sangat kesal karena diperlakukan seenaknya dengan Alex, tapi hati Mini tidak bisa dibohongi kalau dia sangat menikmati momen di mana tangannya digenggam erat oleh Alex selama hampir 1 jam lamanya. Senyum simpul dan wajah yang merona selalu menghiasi wajah cantiknya, hingga membuat sopir taksi online yang ia tumpangi tadi menjadi bergidik ngeri karena mengira penumpangnya sedang OTW gangguan jiwa. Alexander, ya. Nama itu adalah nama pria satu-satunya yang membuat Minnie merasakan getaran-getaran aneh di dalam hatinya. Bahkan tangan yang tadi digenggam oleh pria yang seperti rentenir baginya itu, dia elus-elusnya setiap saat. Minnie tidak menyangka, hanya dengan sentuhan tangan saja mampu mendobrak benteng pertahanan hati yang sudah ia buat. Tapi senyum di bibir Minnie menghilang saat ia melihat abangnya sudah menyambutnya di ruang tamu. Minnie tahu kalau Boy pulang ke rumah pasti ada urusan penting yang menyangkut dirinya. Minnie, bukannya jam kerjamu hanya sampai jam 9. Kenapa hampir tengah malam begini baru sampai? Dan di mana motormu? Boy memberondong Minnie dengan pertanyaan sesaat setelah Minnie memasuki rumah dan duduk di kursi ruang tamu. Motornya dibawa sama Felicia, Bang. Aku naik taksi online. Jawab Minnie dengan malas. Sudah capek pulang kerja malah diinterogasi sama abangnya. Tumben, biasanya kamu gak mau naik taksi online karena lebih mahal. Cerca Boy penuh selidik. Minnie menghela nafas. Aku takut naik ojol kalau malam-malam, Bang. Elak Minnie. Kamu itu disuruh bawa mobil gak mau. Di markas mobil ada 5. Kau bisa pilih sesuka hatimu. Atau apa perlu kutugaskan anak buahku untuk menjadi pengawalmu? Tawar Boy. Minnie menggeleng cepat. Enggak mau. Anak buah abang gak ada yang benar, pada belok semua. Tolak Minnie. Ia lalu berdiri dan meninggalkan Boy sendirian di ruang tamu. Kalau begitu, kamu terima lamaran Fernando. Aku kan tenang jika kamu menikah dengannya, seruan Boy menghentikan langkah kaki Minnie yang sudah sampai di depan pintu kamarnya. Fernando melamarku juga. Iya, tadi Fernando datang kemari dan berniat melamarmu. Dia sudah lama memendam perasaan kepadamu, terang Boy. Ia berjalan menghampiri Minnie dan berdiri di hadapannya. Abang menerima lamarannya? Tanya Minnie penuh selidik. Iya, aku rasa hanya dia yang pantas menjadi suamimu dan bisa menerima keluargamu yang jauh dari kata baik ini, jawab Boy. Mata Minnie membulat. Kalau sudah tahu keluarga kita tidak baik, kenapa terus dilanjutkan, Bang? Apa abang tidak bisa berhenti dari pekerjaan haram abang? Abang tahu, aku tidak ingin menikah dan bahkan tidak mau dekat dengan laki-laki, karena aku takut mereka tidak bisa menerimaku. Itu semua karena abang, karena aku adalah adik dari seorang penjahat dan mafia kejam. Minnie menangis dan berjongkok menutupi wajah dengan kedua telapak tangannya. Boy tidak peduli dengan ucapan Minnie. 2 bulan lagi kalian akan menikah. Aku tidak mau mendengar penolakan darimu. Tegas Boy lalu melangkahkan kakinya keluar rumah menuju tempat balapan liar yang akan menjadi tempat pertaruhan dengan nominal yang sangat besar. Abang, aku tidak mencintai Fernando, Bang. Abang gak bisa begitu aja nerima lamaran dia, teriak Minnie. Dia berlari mengejar Boy hingga sampai di ambang pintu. Tapi motor Boy sudah pergi meninggalkan rumahnya. Minnie terduduk di ambang pintu. Aku mencintai Tuan Alex, Bang. Lirih Minnie sambil menangis. Dia menggenggam tangannya lagi. Tuan, sentuhan tanganmu membuatku jatuh cinta. Ucapannya, ucapnya. Minnie jatuh cinta dengan pria yang pertama kali menggenggam erat tangannya. Pagi ini Minnie pergi ke pasar tradisional, sebuah pasar yang tidak terlalu besar. Pasar ini sebenarnya adalah sebuah gang yang menghubungkan jalan raya satu dan tembus ke jalan raya yang lainnya. Pasar itu memiliki toko-toko kelontong dan toko pakaian yang berjejer di sepanjang jalan. Juga penjual sayuran dan beraneka ragam ikan dan lauk pauk lainnya tersedia di pasar ini. Minnie memilih berbelanja ke pasar ini bukan tanpa sebab. Di pasar tradisional ini semua harganya tuh murah-murah dan bisa ditawar.
Kualitas sayuran juga masih segar-segar, karena biasanya para petani langsung yang membawa sayuran mereka untuk dijual. Mini menyelesaikan belanjanya dengan cepat. Semua daftar belanjaannya sudah dicoretnya. Mini selalu menulis apa yang akan ia beli, agar tidak lupa ketika sampai di pasar dan tidak membengkak anggaran belanjaannya. Dengan membawa tas belanjaan yang lumayan berat, Mini berjalan menuju parkiran, tempat di mana si biru berada. Mini meletakkan tas belanjaannya di bagasi depan. Belum juga Mini keluar dari tempat parkir, dia sudah dikejutkan dengan suara Biska yang menyapanya. "Belanja, Min?" tanya Biska. Dokter itu melipat tangannya di depan dada. Badannya disandarkan pada kap mobil yang kebetulan juga parkir tak jauh dari tempat parkiran motor. "Kamu ngapain di sini pagi-pagi gini, Bis?" Mini melihat jam dinding yang tergantung yang berada di salah satu toko baju di depan parkiran. "Masih jam 7. Nganterin si Pok Saro," jawab Biska dengan enteng. "Pak, sebentar ya, belum beres urusannya," Mini berkata kepada tukang parkir yang sudah berniat mengeluarkan motornya. Tukang parkir menganggukkan kepalanya dan kemudian pergi lagi. "Ibu kamu ke pasar sini juga?" tanya Mini. Karena mereka sekarang sedang berada di warung bakso. Lumayan, sarapan gratis bagi Mini, karena Biska yang mentraktirnya. "Iya, tadinya mau belanja di supermarket, sama aku nggak boleh, mahal-mahal. Dia mah enak, tinggal gesek-gesek. Aku yang kerja banting tulang siang malam, pusing mikirin uang belanja yang habis sebelum gajian lagi," keluh Biska. "Kok sekarang ibu kamu mau belanja di sini sih, Bis? Bukannya ibu kamu gengsi ya ke pasar tradisional?" tanya Mini. Sesekali mulutnya mengunyah bakso yang dijual Mang Dodot yang memang enak dan juga tempatnya tuh bersih. "Gengsi mah tetap Simpok Saro. Nanti selesai belanja, semua belanjaannya pasti diganti plastiknya dengan plastik yang berlogo swalayan, biar dikira tetangga habis belanja di supermarket," bisik Biska terkekeh mengingat kelakuan ibunya yang sok sosialita. "Memangnya tetangga kamu pada kepo ya, Bis?" "Iya, riwah mereka itu pada saling nyombongkan diri masing-masing, apalagi kalau gaji suaminya besar dan habis dapat bonus, langsung pamer mereka. Mending kalau neraktir atau bagi-bagi duit gitu, pada pelit, cuma menang gaya doang," jawab Biska sedikit kesal, karena ibunya juga begitu, suka cerita ke tetangga-tetangga kalau gaji Biska besar dan suka dapat bonus. Mini tertawa. "Kita tidak pernah tahu kehidupan orang, Bis. Istilah katanya itu sawang sinawang. Orang yang kita kira hidupnya enak, gajinya besar dan sering pergi jalan-jalan atau juga sering beli barang-barang baru, belum tentu orang itu benar-benar kaya. Bisa jadi mereka punya banyak hutang, tabungan gak punya, dan mungkin barang-barangnya kreditan semua, dan ada orang yang gak pernah kemana-mana, jarang beli baju baru, perabotan kalau belum usang ya belum ganti, jalan-jalan palingan cuma ke taman kota doang, tapi ternyata dia punya tabungan. Kita nggak pernah tahu, Bis. Yang kita lihat tuh cuma luarnya doang," saat Mini seraya memakan kembali bakso yang tinggal sedikit lagi di mangkok. Biska terdiam sesaat. Ia membenarkan ucapan Mini. Selama ini, Biska selalu menuruti perintah ibunya dan memberikan uang gajinya kepada sang ibu. Biska hanya menyisakan untuk keperluannya dan transportasi. "Terus aku harus gimana dong, Min? Mangkas uang belanja sama aja bunuh diri. Mpok Sarah sudah tahu totalan gajiku setiap bulannya, jadi nggak bakalan bisa aku motong sendiri. Pasti Mpok Saro yang jatah uang bulanan ke aku." Ucapan Biska membuat Mini prihatin, tapi sekaligus ingin tertawa. Bukannya terbalik namanya kalau ibunya Biska yang memberi jatah bulanan. "Bis, kenapa kamu gak nikah aja? Biar nanti istri kamu yang ngatur keuangannya," usul Mini. "Ya udah, nikah sama kamu aja yuk, Min. Aku siap kapanpun kamu mau." Biska sangat semangat mengucapkannya. "Hahaha, kamu gak usah bercanda deh, Bis. Kita itu cuma temenan. Aneh-aneh aja kamu." Mini masih terkekeh. Ia meletakkan sendok di mangkok bakso dengan posisi tengkurap. Menandakan ia sudah selesai makan. "Aku serius, Min.
tegas Biska memandang wajah Mini dengan lekat. Mini menghembuskan nafas. Kalau kamu berani lawan Fernando dan Bang Boy, silakan aja teruskan niatmu itu. Fernando, pemimpin geng pembalap liar itu, Biska memastikan dan Mini menganggukkan kepalanya. Kamu ada hubungan apa sama Fernando? Tanya Biska. Dia ngelamar aku, 2 bulan lagi aku disuruh nikah sama dia. Jawab Mini dengan malas. Semalam Mini tidak bisa tidur karena ucapan Boy tentang lamaran Fernando. Apa? Biska refleks memukul meja hingga terdengar suara berisik dari mangkok kosong yang beradu dengan sendok berdenting keras. Hal itu menyita perhatian pelanggan bakso yang lainnya dan langsung mengarahkan pandangan matanya ke meja yang diduduki oleh Mini dan Biska. Maaf, tadi ada nyamuk. Mini jadi tidak enak hati. Dia memberi kode kepada Biska untuk duduk kembali. Kamu cinta sama Fernando, Min? Selidik Biska lagi. Dia sudah duduk dengan tenang saat ini. Ya enggak lah. Lalu kenapa kamu nerima lamaran Fernando? Tanya Biska lagi. Bang Boy yang menerimanya, bukan aku. Padahal aku sudah mulai mencintai pria lain, Bis. Ucap Mini dan suaranya melemah. Kamu mencintai siapa, Min? Mini terdiam. Tapi Biska tahu siapa orang yang dimaksud oleh Mini. Biska mencebik. Tuan Alex, tebaknya. Mini sontak menatap Biska. Bis, kamu tahu? Tahu lah, siapa lagi pria yang kamu puji-puji selain Tuan Alex si rentenir itu? Ejek Biska. Mini diam. Ia memikirkan lamaran Fernando dan hatinya yang mencintai orang lain. Mini tidak tahu bagaimana caranya dia akan menghindari Fernando. Mini sangat tahu Fernando tuh sama seperti Boy. Hanya bedanya Fernando tidak memiliki bisnis di pasar gelap, hanya mendidik anak buahnya untuk balapan liar dan juga para preman bayaran yang biasa disewa oleh orang-orang tertentu untuk melakukan kejahatan. Aku memang gak setuju kamu sama Fernando, Min. Tapi aku juga melarangmu untuk berharap lebih kepada Tuan Alex. Ucap Biska dengan nada serius. Kenapa? Aku hanya mencintai, tidak berharap memiliki kok. Aku tahu derajat kita tidak sama dengannya. Terlalu jauh untuk digapai, tukas Mini. Bukan itu, Min. Kamu tidak tahu aja jika Tuan Alex itu seorang Casanova. Casanova? Apa maksudnya? Mini tidak mengerti. Biska menghela nafas pelan. Dia itu penjajah wanita, Min. Tuan Alex penyuka bebas dan membayar wanita-wanita penghibur untuk menemaninya tidur. Jelas Biska. Jawaban Biska membuat Mini terkejut. Kamu bohong, Bis. Aku gak percaya sama kamu. Mini berusaha untuk menepis informasi apapun dari Biska. Ia menggelengkan kepalanya setiap kali suara Biska terngiang-ngiang di telinganya. Mini tetap melajukan motornya menuju jalan pulang. Ternyata jalanan lumayan padat karena jam masuk sekolah. Angkot yang kadang berhenti seenaknya di bahu jalan membuat laju kendaraan padat merayap. Untung aja tadi pagi-pagi sekali Felicia mengantarkan motornya ke rumah. Tidak terbayangkan oleh Mini seandainya dia harus pergi ke pasar di jam sibuk seperti ini. Pasti akan sangat terlambat untuk kembali ke rumah. Mini memasukkan motornya lewat samping rumah. Tas belanjaan penuh sayuran diserahkan kepada Sri. Mbak, nanti masaknya banyakin ya. Aku mau bawa bekal, pinta Mini. Iya, Neng, jawab Sri. Mini pun bergegas masuk ke dalam kamarnya untuk mandi pagi. Selesai mandi dan berganti pakaian, Mini menghempaskan tubuhnya di atas kasur miliknya. Ucapan Biska kembali terngiang saat mereka duduk berdua di dalam mobil. Biska untuk melanjutkan obrolan mereka. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, Min. Tuan Alex ditemani oleh wanita-wanita seksi. Bahkan Tuan Alex membawa salah satu dari mereka ke apartemennya. Aku saat itu sedang menjemput temanku yang mabuk di klub itu. Mini diam dan menyimak ucapan Biska. Aku tidak mungkin membohongimu, Min. Aku cuma ingin kamu mendapatkan laki-laki yang baik. Laki-laki yang hanya satu-satunya untukmu. Laki-laki yang menghargaimu, bukan seperti Tuan Alex ataupun juga Fernando. Sambung Biska yang nada suaranya sudah terdengar lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi menurutmu laki-laki yang baik itu kamu, Bis?
Mini menoleh ke arah lain setelah sekian detik mendengar cerita Biska. Bukan, Min. Aku juga bukan laki-laki yang baik, tapi setidaknya aku bisa setia kepadamu. Biska menurunkan intonasi suaranya. Bis, kamu tahu nggak kenapa aku selama ini hanya menganggapmu sahabat? Mini menoleh ke arah Biska lagi. Biska menggelengkan kepalanya. Karena kamu laki-laki yang paling tulus berteman denganku, Bis. Kamu gak pernah ninggalin aku meskipun aku selalu menyusahkanmu. Kamu selalu ada buat aku. Dan aku gak mau kehilangan sahabat sepertimu, Bis. Aku gak mau nyakitin perasaanmu. Karena aku tidak bisa membuka hati ini untukmu. Kenapa, Min? Kenapa kamu tidak bisa membuka hatimu untukku? Kita sudah temenan cukup lama, Min. Sedangkan kamu baru bertemu dengan tuan rentenir itu dan kamu muda aja tuh jatuh cinta kepadanya. Biska menggelengkan kepalanya. Aku gak nyangka, Min. Kenapa kamu semudah itu mencintainya? Biska menatap lurus ke depan. Karena cinta tidak mempunyai alasan kapan dia akan datang, Bis. Aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba aku jatuh cinta padanya. Aku hanya merasa nyaman saat Tuan Alex menggenggam tanganku dengan erat dan suaranya begitu lembut terdengar di telingaku. Aku belum pernah merasakan hal itu dari orang lain, Bis. Mini menunduk. Tapi Tuan Alex bukan lelaki setia, Min. Dia tidak pantas mendapatkan cinta darimu. Biska memegang bahu Mini, berusaha untuk menyadarkan perasaan sahabatnya yang salah. Aku hanya mencintai Bis, dan ini pertama kalinya aku jatuh cinta. Walaupun kamu mengatakan kalau Tuan Alex berkelakuan buruk, tapi entah kenapa aku belum percaya kalau aku tidak melihatnya sendiri, Bis. Itu terserah kamu, Min. Mau percaya kek atau tidak, aku hanya menyampaikan kebenaran, saat Biska. Lalu bagaimana dengan rencana abangmu yang akan menikahkanmu dengan Fernando, Min? Tanya Biska. Aku nggak tahu, Bis. Bang Boy pasti akan memaksaku untuk menikah dengannya. Bang Boy pasti akan melakukan hal yang buruk kepada Tuan Alex kalau Bang Boy tahu aku menolak pernikahan ini karena aku mencintai pria lain. Ucapnya lirih, tapi wajah Mini kemudian berubah sedikit panik. Bantu aku mencari pasien koma dong, Bis. Aku akan segera menyelesaikan hutangku sebelum waktunya habis, agar aku tidak berurusan lagi dengan Tuan Alex, dan Bang Boy tidak akan menyalahkan Tuan Alex kalau aku belum menerima pernikahan ini. Mini jadi mengkhawatirkan Alex. Mini sangat tahu siapa itu Boy dan Fernando. Mereka berdua tidak akan melepaskan orang yang dibencinya dengan mudah. Sebenarnya sudah ada sih, Min, tapi aku belum sempat menemuinya. Aku sedang mencari waktu yang pas untuk membicarakan ini dengan keluarganya. Aku tidak mau membuat pihak rumah sakit curiga. Kamu mengkhawatirkan tuan rentenir itu, Min? Tanya Biska. Winnie mengangguk. Aku hanya takut kalau Bang Boy salah paham, Bis. Beruntung sekali si rentenir Casanova itu bisa mendapatkan perhatian darimu, Min. Aku yakin dia tidak akan mudah jatuh cinta apalagi menikah. Orang seperti itu tidak membutuhkan istri di dalam hidupnya. Biska berkata dengan sinis. Mengingat ucapan terakhir Biska, membuat Minnie terhenyak ketika dia teringat sesuatu. Katanya sih Tuan Alex memiliki prinsip hidup yang aneh. Dia tidak percaya dengan ikatan pernikahan. Sudah banyak wanita yang mendekatinya, tapi semuanya ditolak. Iya, Minnie mengingat ucapan Felicia saat Minnie mencoba menanyakan perihal klinik Husada Group. Apa ada hubungannya dengan prinsip hidup Tuan Alex yang tidak mau menikah ya? Makanya Tuan Alex memilih melakukan itu. Minnie sangat penasaran dengan prinsip hidup orang kaya yang aneh. Hari-hari selanjutnya mengalir begitu saja. Tidak ada yang istimewa bagi Minnie. Hanya Boy saja yang selalu mengingatkan tentang pernikahannya dengan Fernando. Minnie dibuat pusing memikirkannya. Waktu yang ditetapkan oleh Boy tinggal sebulan lagi. Tapi tepat seperti waktu batas pelunasan hutangnya. Minnie mendapatkan kabar dari Biska bahwa dia telah berhasil berbicara dengan keluarga pasien. Minnie senang bukan main, apalagi nominal yang ditawarkan cukup besar, setengah dari total hutangnya dengan Alex. Minnie pergi ke laboratorium milik Biska, sebuah laboratorium kecil di salah satu ruangan di rumah Biska. Minnie meracik ramuan yang akan dijual untuk menyembuhkan calon pasiennya. Setelah ramuan siap, Minnie memberikannya kepada Biska. Hanya satu tabung kecil, tapi memiliki efek yang luar biasa. Min,
Kamu kok bisa sih membuat ramuan ini? Biskat melihat tabung berisi cairan berwarna biru muda di tangannya. Rahasianya ada di sini, Bis. Mini menunjukkan kepalanya sendiri dengan jari telunjuknya. Cih, sombong. Maksudku, bahan apa yang kamu pakai? Hingga kamu bisa membuat ramuan-ramuan aneh seperti ini. Siapa tahu bisa dikembangkan dan berguna bagi masyarakat luas, Min. Mini menggelengkan kepalanya. Aku sangat yakin itu hanya akan menjadi ladang uang untuk pejabat-pejabat yang tamak akan harta bis. Apalagi bahan yang dipergunakan adalah bahan yang langka. Kamu bisa bayangin gak bagaimana mereka seenaknya meraup keuntungan dengan menjual obat dengan harga yang selangit ini. Aku yakin mereka juga tidak akan membiarkan obat ini dijual bebas di rumah-rumah sakit. Mereka pasti akan menawarkan kepada pasien yang kaya raya untuk menyembuhkan keluarganya. Dan sudah pasti itu dengan cara yang ilegal, terang Mini. Benar juga apa kata Mumin. Apa itu sebabnya kamu mengundurkan diri saat lomba? Tanya Biska sambil meletakkan tabung di dalam sebuah kotak khusus. Mini mengangguk, dan kamu tahu Bis, mereka berusaha merayuku untuk menjadikanku istri. Aku tidak habis pikir deh. Demi uang mereka melakukan hal yang menjijikan seperti itu. Mini bergidik. Dia membereskan peralatan yang habis telah selesai ia pergunakan. Apa masih ada yang datang melamarmu? Biska mendekati Mini, membantu membersihkan mejanya. Semenjak Fernando datang ke rumah dan melamarku, sudah tidak ada lagi yang datang untuk melamarku lagi. Aku yakin ini ada hubungannya dengan Fernando dan Bang Boy. Soalnya barang-barang pemberian mereka sudah tidak ada di rumahku lagi, Bis. Mbok Sri bilang, Bang Boy yang membawanya. Mini mencuci tangannya dan mengeringkannya dengan lap. Padahal bisa tuh kamu jual buat bayar hutang. Dan pasti langsung lunas tuh hutang kamu, soal Biska. Aku nggak mau memanfaatkan barang orang yang tidak aku suka, Bis. Ibu kamu kemana, Bis? Kok sepi? Adikmu juga gak ada suaranya sekarang. Mini meraih tasnya, memakainya di pundak sebelah kiri, dan berjalan menuju pintu. Pok Saro lagi gibah tuh di rumah Cekokom. Kalau si Jelita palingan lagi main congklak di rumah sebelah. Jawab Biska, ia mengekori Mini keluar ruangan. Ya udah deh aku pulang aja kalau gitu. Jangan lupa besok kabarin ya kalau sudah berhasil. Siap, aku akan memintanya untuk mentransfer langsung ke nomor rekeningmu Min. Ucap Biska sembari mengantarkan Mini keluar rumah. Untung rumah yang berada di samping rumahnya tuh sepi, jadi Biska tidak perlu menjawab pertanyaan tetangganya yang suka ingin tahu tentang kehidupan orang lain. Oke, nanti aku kasih komisi ke kamu ya, ucap Mini dengan semangat. Gak perlu Min, kamu bisa cepat bebas dari masalah aja. Aku udah seneng banget. Semoga kita bisa mendapatkan kekurangannya dengan cepat ya Min. Iya Bis, terima kasih ya, sudah banyak bantuin aku. Mini menatap Biska yang berdiri di dekat motornya. Biska tersenyum, karena kamu orang yang berarti, Min. Bis, kenapa sih aku gak bisa cinta sama kamu? Karena aku tidak setampan dan sekaya Tuan Rentenir. Jawab Biska lalu tergelak. Ih, bukan itu yang bikin aku jatuh cinta sama dia. Elak, Mini. Iya, sudah sana pulang. Kalau Mpok Saro lihat kamu belum pulang, diambil mantu nanti kamu sama dia. Biska mendorong pelan tubuh Mini agar Mini lekas naik ke atas motornya. Mendengar ucapan Biska membuat Mini tidak mau lagi berlama-lama di rumah Biska. Mini segera melajukan motornya. Mini mampir di sebuah minimarket untuk membeli minuman. Tapi saat Mini akan membayar minumannya, seseorang telah lebih dulu mengulurkan uang kepada kasir. Sekalian punya gadis ini, Mbak, kasihan dia lagi banyak hutang.